warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa saja? Dewi, Nia, Ani. Oke. Sakit ya? Ya. Apa? Izin. Dewi. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Sistem gerak pada hewan. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan. Oke, sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat gerak, dan yang kedua itu kalian dapat menyebutkan jenis-jenis alat gerak dan contohnya. Oke, langsung saja kita amati video berikut ini. Punya bunga matahari kayak aku yang indah kayak gini ya. Tunggu dulu, selain sebagai penghalau hama kebun, inilah dia fakta bunga matahari yang mungkin belum kamu tahu. Fakta pertama, bunga matahari selalu menghadap matahari. Apa karena itu yang dinamain bunga matahari? Ketika masih muda, bunga matahari selalu menghadap matahari. Ketika pagi, dia menghadap timur, lalu ketika matahari terbit, dia mengikuti pergerakan arah matahari hingga terbenam. Fakta kedua, bunga matahari bisa memberitahu kita tentang keberadaan air di sekitarnya. Kita kan karena tidak ada air, bunga matahari akan menghadapkan kepala bunganya ke arah bawah. Namun saat kita ada air, kepala bunga akan mengarah ke atas. Fakta ketiga, beberapa varietas bunga matahari bisa tumbuh hingga 3 meter. Fakta keempat, bunga matahari sebenarnya tidak hanya ada dalam warna kuning. Ada varietas bunga matahari yang memiliki warna merah, orange, dan bahkan. Oke, nah dari video tadi kalian tuh melihat bunga matahari itu kenapa? Matahari. Nah, kan kita ketahui ya bahwasanya tumbuhan itu tidak bisa bergerak seperti manusia atau hewan. Namun kenyataannya tadi di matahari itu bisa bergerak karena adanya apa? Kalian tahu kenapa matahari itu bisa bergerak? Ya, karena mengikuti cahayanya. Kok bisa bunga matahari itu mengikuti arah cahayanya? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena tumbuhan ini memiliki gerak pasif, yang dimana tumbuhan itu bisa bergerak karena adanya rangsangan di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri atau dari lingkungan sekitar. Oke, langsung saja kita memasuki materi yang pertama agar kalian memahaminya. Nah, yang pertama ini ada gerak endonom. Tolong dibaca Mbak Fikal, gerak endonom. Gerak endonom, gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan disebut dengan gerak endonom. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Nah, contohnya itu ada di Hydrilla verticillata. Nah, di dalam tumbuhan hydrilla ini, ketika kalian itu mengamati daunnya menggunakan mikroskop, itu adanya yang namanya dinding yang merupakan struktur dari sel daunnya ini. Nah, di dalamnya itu terdapat cairan yang disebut dengan sitoplasma. Nah, sitoplasma ini terdapat butiran-butiran kecil. Nah, ini contohnya ada butiran-butiran kecilnya ini, itu disebut dengan klorofil atau disebut dengan kloroplas. Nah, ketika kloroplasnya itu bergerak atau berotasi, maka itu disebut dengan gerak endonom. Ya, karena terjadi pada sel tubuh-tumbuhan itu dan bergerak secara spontan. Oke, selanjutnya itu adalah gerak higroskopis. Sekarang coba dibaca Mbak Naomi. Gerak higroskopis
disebabkan karena adanya perubahan kadar air yang tidak merata. Akibatnya itu terjadi pengeriputan di bagian buah secara tidak merata sehingga buahnya itu akan membuka. Nah, proses membukanya buah ini, nah ini kan membuka ya pada gambarnya ini. Nah, itu disebut dengan gerak higroskopis. Nah, ini ya contohnya kita lihat. Vakuola Nah, ya. ini tadi zat apa namanya di Endonom. ya endonom. Yang kecil-kecilnya ini disebut dengan kloroplas. Ya, Gerakan yang kloroplas. kedua pada gerak endonom adalah gerak sirkulasi. Ini Nah, contoh kalau pada lainnya. vakuola yang besar ada gerak rotasi, sementara pada vakuola yang kecil terjadi gerak sirkulasi. Contohnya terjadi pada filamen atau tangkai. Nah, kalau yang ini Pada sel tumbuhan akan menyebabkan terjadinya penyusutan pada bagian-bagian sel tumbuhan yang tidak merata. coba kalian amati. Nah, dengan gerak Ini tadi hidroskopis adalah disebut dengan gerak gerak apa? membuka Mikroskopis. buah Nah, cemara. ini coba kalian amati ya apa yang terjadi pada buah cemara ini. Kenapa ini? Bukan karena disebabkan oleh adanya Contoh tadi yang apa? kedua dari Hidroskopis gerak itu disebabkan hidroskopis adalah kadar air yang kurang. Ya benar. Jadi sudah paham ya tentang gerak endonom dan gerak hidroskopis. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Yaitu yang ketiga ada gerak esionom. Coba dibaca Mbak Dila. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan lingkungan sekitar. Gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Gerak tropisme. Nah, jadi gerak tropisme ini adalah gerak yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Jadi ketika tumbuhan itu arahnya mendekati rangsangan, maka itu disebut dengan gerak tropisme positif. Sedangkan apabila itu menjauhi, maka itu disebut dengan gerak tropisme negatif. Nah, gerak tropisme ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada gerak fototropisme, yang kedua ada geotropisme, dan yang ketiga itu ada gerak hidrotropisme, dan yang keempat itu ada apa? Tikmotropisme. Nah, pada contoh yang pertama itu adalah gerak fototropisme. Jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya disebut dengan gerak fototropisme. Jadi, gerak ini dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari cahaya. Contohnya tadi apa? Ya, benar. Sekarang adalah gerak geotropisme. Nah, gerak geotropisme ini adalah gerak yang terjadi akibat adanya rangsangan gravitasi bumi. Jadi, contohnya itu pada akar dan batang pada tumbuhan jagung. Nah, ketika akar dari tumbuhan jagung itu mendekati pusat bumi, maka itu disebut dengan geotropisme positif. Sedangkan apabila batangnya itu menjauhi pusat bumi, maka itu disebut dengan gerak geotropisme negatif. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah gerak hidrotropisme. Nah, yaitu pertumbuhan akar menuju sumber air. Nah, jadi ketika akarnya itu menuju sumber air atau menuju pusat air yang ada di bawah, maka itu disebut dengan gerak Hidrotropisme. Nah, yang keempat itu adalah gerak tikmotropisme. Nah, gerak tikmotropisme adalah gerak tumbuh tanaman sebagai respon terhadap rangsangan, sentuhan atau kontak fisik. Kalian pernah melihat tanaman anggur, buah anggur itu? Nah, itu kan biasanya kalau di atas itu selalu menjulur ya. Nah, sebenarnya
Sebenarnya kayak tumbuhan anggur, labu itu memiliki namanya sulur. Nah, sulur ini ketika melilit di batang atau di tanaman lainnya, maka itu disebut dengan gerak hipnotropisme. Oke. Selanjutnya ada gerak taksis. Coba dibaca Mbak Dela, gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, jadi gerak taksis ini itu terjadi pada Audrena viridis. Yang dimana kita ketahui ya bahwasanya setiap organisme itu selalu membutuhkan cahaya. Nah, ini Audrena ini itu selalu membutuhkan cahaya sehingga dia itu selalu mendekati yang namanya cahaya. Namun ketika intensitas cahayanya itu terlalu tinggi, maka Audrena ini selalu menghindar. Nah, menghindarnya ini itu akan bergerak, nah menggunakan flagella atau reseptor cahaya. Maka berpindahnya Audrena ini disebut dengan gerak fotosintesis. Nah, pada gerak taksis ini ada yang kedua itu ada gerak kemotaksis. Adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Ini terjadi pada tumbuhan lumut. Terus yang kedua itu ada gerak nasti. Nah, coba dibaca Mbak Vida. Oke, Mbak Vida baca. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang tidak terpengaruh oleh arah datangnya rangsangan, melainkan ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ya, benar. Jadi gerak nasti ini tidak dipengaruhi oleh rangsangan, namun dipengaruhi oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, di dalam gerak nasti ini itu ada 4. Yang pertama itu ada apa? Coba dibaca bersama-sama. Gerak seismonasti, gerak nixtinasti, gerak fotonasti, gerak termonasti. Oke, sekarang pengertian dari gerak seismonasti. Nah, seismonasti ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Nah, contohnya itu pada tanaman putri Malu. Kalau saat menyentuh putri malu itu bagaimana? Putri malu. Ya, Dia itu malu. dinamakan dengan gerak Seismonasti. Oke, selanjutnya adalah gerak niktinasti. Nah, gerak niktinasti ini merupakan gerak adanya rangsangan berupa kondisi siang dan malam. Contohnya itu pada daun lamtoro. Nah, kalian tahu nggak daun lamtoro itu ketika malam hari itu keadaannya bagaimana daunnya? Ya, kalau siang hari mekar ya. Nah, itu disebut dengan gerak niktinasti. Selanjutnya itu ada gerak fotonasti. Gerak fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya itu pada bunga pukul 4 malam. Nah, bunga pukul 4 malam ini bisa mekar itu karena adanya cahaya pada sore hari. Terus yang terakhir itu ada gerak termonasti. Nah, gerak termonasti ini adalah tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Contohnya itu mekarnya bunga tulip. Nah, bunga tulip ini kan biasanya adanya di Eropa ya. Nah, itu biasanya mekar pada musim Semi. ya. Oke, dari sini sudah paham ya materi tentang sistem gerak pada tumbuhan? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. 4 anak. Silahkan untuk kelompok masing-masing. Silahkan untuk memilih sendiri kelompoknya yang terdiri dari 4. Yuk. Amincan. Yuk. Sudah berkumpul dengan kelompoknya. Oke, ini Ibu bagi nomor ya. Ini sekarang boleh dipasangkan di kepala kalian masing-masing ya. Yes. Punya kepala. Kamu Goyang kamu ya.
3. Siap. Oke, nanti kalian akan mendiskusikan tugas dari ibu. Nah, setelah kalian mendiskusikan, nanti kalian itu akan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kalian. Namun nanti ibu akan memilih nomor acak. Jadi kalian semua harus belajar dan bisa memahami materi yang kalian kerjakan hari ini. Dari sini sudah paham? Paham. Oke, sekarang waktunya dimulai. Ibu beri waktu selama 20 menit. Yuk. Untuk kelompok kedua, apakah ada yang ditanyakan? Kelompok dua mau tanya jawaban, Bu? Iya. Boleh. Alhamdulillah. Ya, dikerjakan sekarang ya. Boleh buka buku, Bu. Gimana? Sudah selesai apa belum? Sudah. Oke, sekarang ibu akan memilih nomor apa ya? Nomor 5. Nomor 2. Silakan. Oke, silakan dipresentasikan. Sampai masuk terus dilanjut. Oke, silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. Yang pertama itu nama tumbuhannya itu putri malu. Apa yang terjadi pada putri malu itu daun menutup ketika disentuh. Jenis geraan nasti, size monansti. Penyebabnya itu rangsangan sentuh. Yang kedua, bunga pukul 4. Apa yang terjadi? Bunga membuka pada sore hari dan menutup di waktu lain. Jenis gerakannya itu wikinasti. Penyebabnya itu perubahan cahaya dari siang ke malam. Saya perwakilan dari kelompok 2. Untuk nama tumbuhannya yaitu kacang hijau. Yang terjadi yaitu batang tumbuh condong ke arah cahaya. Untuk jenis geraknya yaitu fototropisme, penyebabnya rangsangan cahaya. Selanjutnya yaitu buah polong kering. Nah, yang terjadi yaitu buah pecah dan bijinya tersebar. Untuk jenis geraknya yaitu mikroskopis, penyebabnya perubahan kadar air dalam buah. Ya, ada yang ditanyakan? Gimana teman-teman? Apakah sudah paham dari pemaparan teman-teman kalian hari ini? Sudah. Coba Mbak Vida tadi, kacang hijau itu apa gerakannya? Jenis gerakannya? Fototropisme. Iya, pinter. Yeay. Udah paham semua Bu ini. Oke, boleh duduk ya. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kalian sudah paham ya mengenai materi? Sudah, Bu. Coba ibu tanya, nanti kalau kalian bisa menjawab, ibu akan kasih poin 10. Masya Allah. Tadi di gerak esionom itu ada 3. Nah, yang sebutkan salah satu dari gerak esionom. Ada apa tadi? Kan esionom itu dibagi menjadi 3. Tadi ada apa aja? Angkat tangan, ayo angkat tangan. Ya Mbak Indah, apa Mbak Indah? Iya benar, nilai 10. Ada yang lain? Nasi. Iya, kurang 1 apa? Nah, gerak tropisme tadi ada berapa? 4. Ya, ada apa aja? Angkat tangan. Fototropis. Ya apa? Coba. Fototropis. Ya terus.
Dinasti. Enggak Oh, tahu. tropisme ya, tropisme. Tropisme Mbak Bida. Higrostropisme. Geotropisme. Tropisme. Tikmotropisme. Tropisme. Terus ada Hidrotropisme. nah, tadi gerak endonom itu dipengaruhi karena adanya apa? Dirinya sendiri. Ya, yang berasal dari tubuh-tubuhan itu Sendiri. Kalau yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar itu dinamakan dengan gerak apa tadi? Gerak esionom. Jadi sini sudah paham ya? Sekarang ibu akan mengasih kalian soal, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Siap, Bu. Sendiri-sendiri loh, Kim. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Oh, gitu ya? Nggak boleh ya seperti itu. Gak boleh mencontek ya. Gila, Bu. Biar dia jelas dapat belajar. Bu, gila, Bu. Aku yang belajar. Jadi berandalan nih. Bu yang belakang rame gak kerjain. Ayo siap ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, Bu, ya. Ini mengerjakan kok. Sudah selesai Bu. Sudah selesai Nomi. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Keren kamu, Mbak. Ibu. Ini, Bel, aku mau titip. Iya. Bu tahu ngawur gitu, Bu. Titip Bu ini, Bu. Ya, terima kasih ya. Oke, nah kita hari ini sudah belajar tentang gerak pada tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, oleh karena itu kalian harus belajar di rumah. Apakah hari ini ada yang ditanyakan mengenai materi hari ini? Belum ada, Bu. Oke. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi ini kamu menyampaikannya sangat bagus. Maksudnya kamu berusaha untuk menghadirkan nyatanya gitu ya dari video-video. Nanti bisa diulang semisal mau menjelaskan materi ini lagi di PLP atau gimana, sepertinya metodemu yang ini bisa diulang. Ya, itu aja mungkin. Oke, terima kasih. Masih satu ya? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren.